Dua orang anak kecil sedang bermain layangan di sebuah taman. Mereka saling menerbangkan layangannya. Di antara mereka bernama Koko yang berbaju hijau dan juga Jono berbaju biru. Saat layangan mereka sudah berada di atas, angin pun mendadak tidak seperti biasanya. Terutama dengan layangan Jono yang tiba-tiba jatuh, hingga layangannya harus tersangkut di semak belukar yang berdekatan dengan rumah kosong. Jono yang mempunyai layangan itu ingin mencari layangannya. Akan tetapi, Koko menyuruhnya untuk tidak mencarinya, karena ia bersedia membuatkan layangan untuk Jono. Akan tetapi, Jono menolak dan hanya ingin layangannya tersebut kembali dan mengudara di atas. Oleh karena itu, Koko membiarkan Jono untuk mencari layangannya. Hingga saat ia menuju ke sana, ia melihat layangannya jatuh di atas semak-semak yang berdekatan dengan rumah kosong. Saat ia hendak mengambilnya, ia terkejut dan melihat ada sebuah tangan yang muncul dari bawah semak-semak, lalu seketika merusak layangannya. Hingga Jono pun terlihat sedih. Sementara itu, Koko pun lama menunggu Jono, sambil ia menerbangkan layangannya. Karena ia lama menunggu, ia pun curiga. Lalu Koko mendatangi area jatuhnya layangan Jono. Saat ia tiba di sana, tidak satupun ada suara yang terdengar. Hingga ia memanggil Jono berkali-kali, dan ia juga melihat ada rumah kosong di dekat area tersebut dan dikelilingi semak belukar. Hingga suatu ketika, ia dikejutkan dengan dobrakan pintu dari rumah yang berada di samping tempat tersebut. Koko terkejut dengan apa yang ia lihat. Ia melihat seseorang yang sedang membawa pisau dan penuh darah, menatapnya dari pintu luar rumah. Wajah orang itu terlihat menyeramkan, dengan mata melotot dan juga rambut yang berantakan. Lalu yang membuat Koko ketakutan secara histeris, orang tersebut menunjukkan kepala Jono yang sudah putus dari badannya, dan orang itu menggenggam rambut Jono, sehingga kepalanya bergelantungan dengan penuh darah. Melihat hal itu, Koko pun langsung berlari, hingga cerita pun tamat.